Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini kita memasuki materi kita pada bab selanjutnya, yakni menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Terlebih dahulu, mari kita memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini. Pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah balik. Mukallaf artinya orang yang sudah dikenakan hukum, wajib sholat, wajib puasa, dan lain sebagainya, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. 2. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan, zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. 3. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan, yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. 4. Hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada dua, yaitu sebagai berikut. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, pezina yang belum menikah, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. 5. Hukuman bagi orang yang menuduh zina, atau dalam bahasa agamanya dikenal dengan qazaf. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, maka hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinaan. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Andaikan seorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur ayat 4. Di antara dampak negatif zina adalah sebagai berikut. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab atau keturunannya menjadi tidak jelas. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalam hal ini, walaupun bapaknya sebagai bapak biologis, namun bukanlah bapak secara agama, sehingga anak hasil zina tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, melainkan dinasabkan kepada ibunya. Semisal, nama anaknya Muhammad, ibunya Maryam, maka namanya Muhammad bin Maryam atau Muhammad bin Maimunah. Jika perempuan, contoh namanya Fatimah, maka Fatimah binti Maimunah. Anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Sekalipun bapaknya bapak secara biologis, namun bukanlah ayah secara agama atau bapak secara agama, maka si anak hasil zina tidak bisa menerima warisan dari ayahnya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina. 1. Quran Surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan ayat. Secara umum, Quran Surah Al-Isra ayat 32 mengandung larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Imam Sayyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. 1. Dampak di dunia, menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, atau harga dirinya di masyarakat. Bahkan, pezina disebut sebagai sampah masyarakat yang telah mengotori lingkungannya. Mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu. Pelaku harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya untuk memenuhi nafsunya. Mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Saat ini banyak sekali penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh perilaku seks bebas, seperti HIV atau AIDS, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya. 2. Dampak yang akan dijatuhkan di akhirat. Mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga para pelakunya akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Hisab yang jelek atau banyak dosa. Pada saat hari perhitungan amal Yaumul Hisab, para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan hanya tinggal penyesalan, semuanya sudah terlanjur dilakukan. Siksaan di neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksaan yang berat dan hina kelak di neraka. Dikisahkan pada saat Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tetapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka berselingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikan saat dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran atau comberan. Rasul kemudian bertanya, siapakah mereka?
Dua malaikat yang mendampingi beliau menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Quran Surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan ayat. Kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2 sebagai berikut. 1. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. 2. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan zina tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan Quran Surah An-Nur ayat 2, pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan, harus dihukum dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinahan itu sudah muhsan, pernah menikah, sebagaimana ketentuan hadis Nabi SAW, maka diterapkan hukuman rajam. Dalam konteks ini, yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah atau kepala negara, atau orang-orang yang ditugasi olehnya. Ketentuan ini berlaku bagi negeri yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif dalam suatu negara. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 hal yang dapat dijadikan sebagai bukti, yaitu saksi, sumpah, pengakuan, dan dokumen atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinaan, pembuktian perzinaan ada 2, yakni saksi yang berjumlah 4 orang dan pengakuan pelaku.